Kalau kesel gimana? Kalau kita ngomongin gara-gara kesel itu pada bos tadi. Ih, gerget gitu tuh jadinya. Jadi kalau udah diomongin mah agak plong gitu. Orang yang bersama-sama yang ada di lingkungan ghibah itu adalah termasuk orang-orang yang melakukannya. Jadi Allah melarang ghibah ini dalam rangka untuk menghormati kemuliaan manusia. Jadi inspirasi. Nya puguan masih eta masuk itu bae. Carekeun jelemana. Emang urang sok rada hewa mahena mah. Kitu jelemana. Lain kana urang bae. Kana kabehan ge mahena mah kitu jelemana teuing. Sombong teh ya. Boga duit be. Teu nongol-nongol teh. Ari geus teu boga duit mah neangkeun. Gibah we gibah, puasa-puasa gibah, ngomongkeun batur. Ya, geus lah. Begitu mah. Dahar Kebe ka dieu bae datang di warung biasa urang. Ya. Heeh. Ya. Assalamualaikum. Biasa eta mah. Ngomong gibah percuma atuh puasa-puasa ngomongkeun Lain batur. ngomongkeun ieu mah kenyataan. Heueuh kanyenting kenyataan ya atuh. Alangkah indahnya alangkah indahnya dunia ku rasa. Tah ulah ngomongkeun batur gih. Atuh Ari kamari kumaha si puasa-puasa teh eta? kan, Si Udin kumaha? Cager. Alhamdulillah cager. Yang kitu-kitu Terus bayar hutang can? Tuh kan ngomongkeun batur deh aing. Orang mah nanya. Can eta. Kamari bae manehna cenah diudag-udag ku Bang Emok. Lain jaka mah beli motor anyar eta. Ih kehenya itu jelema puguan ka aing can mah ya. Tuh kan jadi aing bae ngobrol ke si Udin deug. Bawa motor anyar dah di jalan. Kekebutan urang nempo sih. Boga manehna eta. Si Gana mah jadi elus-elus bae. Gitu. Budak etanya ari ngutang babari ngelus-ngelus sampai kaceurik ka urang jiga heueuh ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, asik amat nih. Lagi ngapain? Saya lihat ngobrol, lagi ngobrol Ngomong-ngomongin biasa. orang lain nih. Iya. Awas Din. Sini Pak Haji. Hati-hati. Ustad, Siap. iya. Biasa Pak Ustad, bukan ngomongin, lagi ini gimana doang. Kasih Apa? perhatian. Curhat atau gimana ini? Jadi ya perhatian lah sama temen. Oh, awas. Dia kan itu uang. Oh, mintanya ngerenyek-renyek Pak Ustad gitu. Pas begitu bayar alhamdulillah. Iya. Jangan terjerumus ke dalam ghibah. Ghibah itu istilah Arab. Istilah Indonesianya ghibah itu mengumpat, menggunjing orang lain. Apalagi ini di bulan yang mulia, bulan yang agung di mana amal kebaikan dilipat ganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sanksi mereka yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan ini tentu sanksinya besar seiring dengan balasan kebaikan yang Allah berikan kepada mereka dalam melakukan makanya hati-hati. Ghibah itu ini termasuk dosa yang sangat besar. Sangat besar, karenanya kita harus memahami apa itu definisi pengertian daripada ghibah itu agar kita tidak terjerumus. Masuknya maksiat bro. Oh lah iya, itu dosa besar, maksiat yang luar biasa. Bahkan Ngomongin doang itu. ngomongin doang. Kalau kesel gimana? Kalau kita Iya. ngomongin gara-gara kesel itu pada bos tadi. Ih, gerget gitu tuh Iya. jadinya. Jadi kalau udah diomongin mah agak plong gitu dikit. Makanya puasa yang berkualitas itu tentunya dia harus menjaga mulutnya, menjaga lidahnya. Jangan sampai kita itu ngomongin membicarakan orang lain sehingga pahala puasa yang kita lakukan itu habis, tidak ada. Secara fikih ya, orang yang melakukan puasa itu sah, tapi ketika puasanya diisi dengan membicarakan orang lain, maka tentu ini tidak ada pahalanya, kosong sama sekali. Sayang kan, kayak orang kerja bakti,
capek-capek tapi nggak dapat upah. Lah tentu kita harus memahami apa itu ghibah. Rasulullah sendiri yang memberikan pemahaman tentang ghibah itu. Apa tuh? Beliau menyatakan ketika ditanya oleh sahabatnya, "Qila ya Rasulullah, mal ghibah?" Dalam satu riwayat, wa fi riwayatin atadruna mal ghibah? Tahukah engkau apa yang namanya ghibah itu? Dzikruka akhak bima yakrahu. Jadi menceritakan atau menyebut-nyebut saudaramu dengan apa yang tidak ia sukai. Seperti tadi kan, ya menceritakan kamu itu belenggu, ya seperti itu. Walaupun menceritakannya melalui ucapan, ya kita memahami ghibah itu hanya melalui ucapan saja. Tapi di zaman medsos ini, aubi kitabika atau dengan tulisan-tulisan di medsos seperti tadi ya. Apakah secara langsung atau kita punya kesel ya sama teman kita karena ada sesuatu yang barangkali ngejengkelin, terus kita langsung nulis ya status. Setelah menulis status, kamu itu ya dasar ya ini dikirim ke teman-temannya. Kita itu menghina merendahkan teman kita. Dan itu tulisan itu kita sebar, kita share ke teman-teman yang lain. Awas itu ya. Jadi au bi isyarotika atau dengan menggunakan isyarah. Isyarah itu intinya kan merendahkan. Misalkan ada teman kita yang barangkali punya kekurangan. Ketika datang gitu ya. Datang terus kita ke teman ini ya, ke Kang Pepen misalkan ya, Kang Pepen. Tuh katanya sambil ngidap-ngidapkan matanya, gitu-gitu ya. Seperti itu. Tujuannya itu dia merendahkan dan menghina. Lah itu sudah masuk dalam kategori ghibah. Oh, masuk dalam kategori. Masuk dalam kategori ghibah. Awas. Ngasih tidak hanya dengan ucapan, dengan tulisan, nge-WA, nge-share ke orang lain ya, menyebar-nyebarkan aib orang lain, itu masuk dalam kategori ghibah. Biasanya ghibah itu kaitannya ya menceritakan kekurangan orang lain di belakang. Si itu katanya apa itu keteknya bau. Mulutnya bau. Awas. Tapi kalau benar juga kalau misalnya ini makanya. Jadi kelanjutan hadis ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Ara'aita in kana fi akhi ma'akulu, bagaimana ya Rasulullah, apa yang saya katakan itu memang sesuai kenyataan dengan apa yang ada dalam saudara saya. Kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, in kana fihi ma taqul, apabila apa yang kau katakan itu memang sesuai kenyataan, ya memang kepalanya botak, ya memang bau, faqad ibtagta, maka kamu telah jatuh terjerumus dalam perbuatan ghibah. Karena kita ngomong di belakangnya, ya. Lah seperti itu, ngomong kekurangannya, ya seperti itu. Terus bagaimana kalau memang yang kita omongkan itu tidak sesuai? Kitanya bohong gitu ya. Dianya tidak botak, kita katakan botak. Dianya misalkan tidak korupsi, kita katakan korupsi. Atau paling juga dia kayak itu dapat ngedukun atau dapat apa itu ngepet misalkan ya. Padahal tidak sesuai. Wa illam yakun fihi matakul, apabila omongannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam saudaramu, faqad bahata, maka itu justru namanya kita melakukan pembohongan, fitnah. Dan tahu wal fitnah itu asyaddu minal qatl, justru fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan itu. Jadi kalau memang kita mengatakan apa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam diri saudara kita, itu berarti fitnah yang dilontarkan kepada saudara kita. Sedangkan kalau memang sesuai dengan apa yang ada dalam diri saudara kita, maka itu namanya ghibah. Makanya itulah artinya ketentuan pemahaman yang berkaitan dengan ghibah. Itu jelas. Hukumnya gimana, Bu? Hukumnya itu sangat luar biasa sekali. Ya. Al-Quran mengibaratkan orang yang melakukan ghibah itu seperti orang yang memangkan bangkai saudaranya, Dan Al-Quran dikatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtum, apakah suka
salah satu di antara kalian memakan bangkai saudaramu, tentu itu adalah hal yang menjijikan. Iya. Makanya dari ayat Al-Quran ini kita harus menjauhi perbuatan ghibah ini sejauh-jauhnya. Karena apa? Karena ini sangat luar biasa. Diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya, yang tentu ini adalah hal yang sangat menjijikan sekali. Nah, makanya agar puasa kita itu berkualitas, hindari sejauh-jauhnya perbuatan ghibah ini. Di luar Ramadan juga ini masuk dalam kategori adalah dosa besar. Lebih-lebih jika dilakukan ketika kita dalam keadaan puasa, di samping pahala kita hilang, ini kita akan mendapatkan dosa. Tentu kita harus tahu bagaimana cara menghindari dari perbuatan ghibah ini. Gimana? Lah ini Mulut kita nih. Nah, cara menghindarinya tentu kita harus mengurangilah interaksi, ya, komunikasi dengan teman-teman kita, gitu. Bukan berarti kita tidak boleh komunikasi, ngobrol dengan teman-teman kita, cuma kita batasi dan kita pilih. Artinya kalau memang dia itu teman yang tidak pernah menggunjing orang lain, ya, mengolok-olok orang lain, merendahkan orang lain, dan memang barangkali kita ada benar-benar keperluan yang sangat dibutuhkan dan tidak ada kata-kata yang barangkali menggibah, maka kita diperbolehkan. Namun apabila pertemuan itu, ya, mendorong kepada perbuatan-perbuatan ghibah, maka tentu kita harus menghindari. Dan kalau memang ada teman kita, tetangga kita yang melakukan ghibah, kita ya harusnya artinya memberikan peringatan kepada mereka agar mereka itu tidak melakukan ghibah. Karena apa? Karena ini kasihan kepada mereka, ya. Kalau itu memang pertimbangannya tidak membahayakan kepada kita. Tapi kalau membahayakan, ya kita tinggalkan saja dengan hati yang tidak setuju. Kita itu ingkar terhadap apa yang ia lakukan. Sebab kalau tidak dilandasi dengan keingkaran bahwa itu perbuatan salah, kita akan berdosa. Karena apa? Sepertinya kita membiarkan orang yang melakukan perbuatan dosa itu dosa. Membiarkan orang melakukan dosa ini akan berakibat dosa. Karena ini Kakang tadi itu ya diberi peringatan sama Kang apa ini nih. Kemakan saya. Iya. Apalagi kalau ini Kang apa yang ternyata ketika apa itu nyamperin Kang ini, ya, ternyata asik juga, ya. Akhirnya ikut nimbrung. Nah ini nih. Ini akhirnya semuanya akan mendapatkan dosa. Tapi gini loh Pak Ustadz. Ya gimana? Kalau ngomongin orangnya baik-baik gimana? Ya itu. Kalau ngomongin orang, kebaikan-kebaikan itu justru baik. Apalagi di dalam itu ada talenta yang luar biasa supaya menjadi motivasi kepada yang lainnya. Ada tauladan yang ada dalam diri seseorang. Misalkan kita punya tetangga gitu ya, udah pinter, cantik, punya talenta. Kita omong, oh iya tuh tetangga yang namanya Dede itu luar biasa. Orangnya pinter, orangnya ganteng, rajin, ya. Ini enggak pernah orang apa itu sudah bisa mandiri, tidak pernah merepotkan orang tua. Kalau menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain, itu namanya memuji, itu baik. Sepanjang memang ini tentu dengan niat yang baik, karena ada yang memuji itu ada apa itu ada batu di apa itu ada udang di balik batu. Ih, kamu itu cakep, ganteng, ya. Lama-lama, wih, pinjam duitnya dong. Itu yang nggak baik itu seperti itu. Jadi oleh karena itulah apa itu tentu kita harus berhati-hati dengan apa itu perbuatan ghibah ini, ya. Karena ini sangat luar biasa. Ini ancamannya ini bukan main-main. Jadi nanti bahkan dalam satu riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, dan ketika Mi'raj itu Rasulullah melewati segolongan kaum itu yang mempunyai kuku yang panjang-panjang. Kaum ini yakshimuna wujuhahum wa sudurahum. Jadi mencakar mukanya sendiri dan dadanya sendiri. Sampai itu mukanya itu berlumuran darah. Kata Rasulullah SAW tanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Kata Jibril, qala haula'i ladina
yaquluna luhuman nas wa yaquna fi aradihim. Mereka adalah orang-orang yang selalu menggibah, selalu mengumpat saudara-saudaranya dan selalu menjatuhkan saudaranya ke dalam kehormatannya. Kita harus tahu bahwasanya al-muslim 'alal muslim haram irduhu wa maluhu wa damuhu. Ya, muslim satu dengan muslim yang lainnya itu ada yang perlu dijaga hak-haknya, haram kehormatannya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang mulia. Maka untuk menjaga kemuliaannya itu tentu harus dijaga kehormatannya. Jadi Allah melarang ghibah ini dalam rangka untuk menghormati kemuliaan manusia. Karena apa? Karena kalau ghibah ini dibiarkan, ini akan menjadi bibit-bibit permusuhan di antara manusia. Akan menjadi bibit-bibit permusuhan antara kampung, antara keluarga dan selanjutnya. Banyak karena memang ada omongan yang tidak enak, yang tidak didengar, yang didengar ini sehingga akan menjadi hal-hal yang bisa sesuatu yang mengacaukan suasana. Makanya ada dalam usul fikih namanya maqasidus syar'iyyah. Jadi antara tujuan-tujuan ditetapkannya hukum adalah diantaranya yaitu hifdzul ard, memelihara kehormatan. Maka demi untuk memelihara kehormatan ini Allah mengharapkan ghibah, karena ghibah ini akan menjatuhkan kehormatan manusia dan juga akan menghancurkan sendi-sendi sosial kemasyarakatan umat manusia. Karenanya haram ya kita itu mengganggu kehormatan orang lain. Haram juga hartanya. Kita harus memelihara harta orang lain. Harus menjaga, sama-sama menjaga, dan juga nyawanya juga haram. Ya seperti itulah. Kita tentu harus menghormati kehormatannya itu dengan apa? Itu dengan saling mengasihi, dengan mengatakan yang baik, tidak suka mencaci maki, tidak suka merendahkan orang lain. Nah, itu ya. Kita tahu kan ada lagi yang lainnya? Barangkali. Berarti lebih baik diam ya daripada ini ya. Ya seperti itu. Kalau memang kata Imam Syafi'i mengatakan kalau engkau mau berbicara, maka timbang-timbanglah perkataan itu. Jika memang perkataan itu membawa manfaat, membawa ketenangan, kedamaian, maka silakan sampaikan. Namun jika kata-kata itu akan memberikan pertikaian, menyinggung perasaan seseorang, maka tahanlah kata-kata itu, walaupun kadang-kadang menahan kata-kata itu sangat menyesakkan hatinya. Itu yang susah. Tapi memang itulah akhlak ahli surga, yaitu harus menahan kata-kata yang tidak baik, apalagi menyinggung orang lain. Nah, ini seperti Ustadz. iya, gimana? Gimana kalau berita? Berita itu adalah menyampaikan. Nah, seperti itu kan ya. Kadang di dalam berita itu terkandung isu-isu. Ya, jadi kita harus bisa membedakan. Jadi ada, walaupun memang ini adalah diharamkan yang namanya ghibah itu, tapi ada dalam kondisi-kondisi tertentu yang dibolehkan. Ya, salah satunya seperti fatwa gitu ya. Ada orang meminta fatwa, meminta hukum gitu kan. Yang namanya hukum itu kan harus dijelaskan. Nggak mungkin dong misalkan saya Pak Hakim dihakimi oleh dia atau dia melakukan mendolimi saya. Nah, kemudian buktinya apa? Kemudian ketika diinterogasi dia diem aja karena takut menyinggung orang, merendahkan orang lain. Nggak boleh begitu. Tetap ketika ada waktu itu terjadi ya, ada yang namanya Hindun binti Utbah. Beliau datang ke Rasulullah mengadukan tentang suaminya. Wahai Rasulullah, anna Abu Sufyan rajulun sahih, bahwasanya suamiku yang namanya Abu Sufyan itu adalah laki-laki yang pelit katanya. Dia tidak mencukupi kami dan keluarganya. Rasulullah tidak melarang tuh. Apakah ini haram, ini ghibah? Enggak. Tapi justru Rasulullah SAW memerintahkan, ambillah apa yang kau cukupi untuk keluarga dan dirimu. Ambil ya secukupnya. Jadi khud ma yakfiki, ya ambil apa yang memberikan kecukupan kepadamu. Maka boleh itu mengambil kalau memang suaminya pelit. Ini kan
istrinya kan menceritakan suaminya ya. Iya. Seperti tadi itu khobar, kalau memang niat dan tujuan khobar itu adalah memberikan berita, memberikan fatwa, memberikan hal-hal yang barangkali kebenaran, ya, maka itu tentu ini ghibah yang diperbolehkan. Jadi seperti itu. Kan ada Jadi, lagi nih, iya. Pak Ustadz. Silakan. Itu berita, oke lah, berita itu memberikan mudaratnya, banyak manfaatnya. Iya, kadang-kadang iya. Nah, ini ada juga suatu program acara di layar kaca yang justru gosip. Nah, iya. Makanya tentu ini harus berhati-hati. Bagi kita pemirsa, apalagi yang sedang melaksanakan puasa, tentu harus berhati-hati ketika kita Nonton juga menonton kena itu. TV. Karena iya, bukan saja para pelakunya, tapi orang yang menonton, orang yang mendengar. Nah, orang yang bersama-sama yang ada di lingkungan ghibah itu adalah termasuk orang-orang yang melakukannya. Oleh karena itulah tentu kita harus pandai-pandai memilah dan memilih ketika nonton acara di TV. Apakah ini acara ini bagus, dan tentu ini akan memelihara puasa yang kita lakukan. Kalau memang acara ini berisi tadi tuh gosip, membicarakan para artis ya, membicarakan orang begini gitu seperti itu, maka tentu kita harus menghindarilah. Kalau kita sudah benar-benar tahu bahwa itu adalah sudah ghibah. Karena bukan saja para pelakunya, orang yang menyaksikan, orang yang mendengarkan itu semuanya akan terkena. Oleh karena itulah tentu kita harus bisa memilih mana acara yang layak untuk ditonton dan acara yang tidak layak untuk ditonton. Mudah-mudahan tentunya kita Pura-pura nggak ngeliat. selalu diberikan taufik hidayah. Kalau mendengar sepintas gimana? Ini satu lagi, Bang. Iya. Kalau Kalau kita mendengar lagi jalan gini kan, gimana tuh Pak Ustadz? Gitu, itu kan. Kalau mendengarkan sepintas tidak ada niat, ya tidak ada niat untuk apa itu, untuk mendengarkan apa itu gosipan. Iya, Asal kita jangan lagi dikira lewat. Iya. wah si Eta. Jadi yang dimaklumi itu hanya apa itu, hanya seketika itu, hanya sekali yang dilakukan itu. Untuk kedua kalinya ya tentu tidak ada ampun. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan, mantep Ahmad ini wudu, gue haram gitu. Pas bubur gini, wih sayang amat ya. Rupanya ini lumayan, kembali lagi. Lah yang kedua ini tentu yang mendapatkan dosa. Kalau kita ya sepintas dan kita memang tidak memperhatikan dan itulah hanya ini gitu ya, karena yang tidak sengaja lewat, maka itu tidak diperbolehkan, dan itu nggak apa-apa, karena itu kita juga nggak niatnya juga cuma lewat saja. Jadi untuk pesan penutup ini, marilah kita berhati-hati dengan ghibah. Ghibah itu membicarakan kekurangan orang lain yang tidak disukai di belakangnya. Tidak hanya dengan ucapan, tapi bisa terjadi dengan tulisan, bisa jadi dengan isyarat, apakah dengan mata atau dengan kepala atau dengan melalui tangan-tangannya. Bisa jadi ghibah ini membicarakan tentang kekurangan yang kaitannya dengan badannya, misalkan badannya mampu, yang bau gitu ya, atau kaitannya dengan apa itu, dengan bajunya, cara berpakaiannya, kok pakaiannya gombrang amat gitu ya, kok ininya ketat banget gitu, kayak lepet gitu ya, merecet gitu kan ya, seperti itu. Atau memang dia menceritakan tentang agamanya, dia itu nggak suka sholat, dia itu sholatnya itu kok asal-asalan aja, seperti itu. Nah, tentu ini sudah masuk dalam kategori ghibah. Karena kita harus bisa membedakan mana ghibah, mana nasihat, dan mana kritik. Kalau kritik, nasihat itu diperbolehkan, namun ghibah ini tidak diperbolehkan. Barangkali itu saja ya. Kita ada acara lagi nih buru-buru ini. Iya, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini memberikan keberkahan ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga. Iya, kita ada acara lagi, ada pengajian lagi ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita bisa bertemu lagi. Terima kasih ya. Hati-hati ya. Iya. Jangan diulangin lagi nih. Sehat-sehat. Kita bisa menghilangkan pahala puasa. Iya. Iya.